Ini dia ciri-cirinya. Kita sangat mudah membid'ahkan bahkan mengharamkan amalan ahlu sunnah seperti tahlilan, yasinan, padahal dia sendiri sholat pakai mic, dakwah di medsos, sehabis salam buka HP, yang juga tidak ada dalilnya. Ulama Wahabi biasanya berjidat hitam dan berjenggot lebat tidak beraturan. Kenapa tidak disebutkan ya? Yang ke-10 misal ya, yang ke-10 tidak bersolawat sambil cukitan. Nah, ini ciri-ciri Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang ada seorang yang mengatakan bahwa ada ciri-ciri Wahabi, yaitu ciri-ciri ini selalu ada dalam diri Wahabi. Nah, jadi saya akan sebutkan ya teman-teman semuanya. Jadi ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama, orang Wahabi itu melarang bertawasul. Kemudian yang kedua yaitu orang Wahabi katanya suka membid'ahkan. Dan yang ketiga, selalu bilang dirinya bermanhaj salaf dan berakidah manhaj salaf, salafus soleh. Dan yang keempat yaitu mengkafirkan kaum sufi, ya. Dan yang kelima, menuduh ayah dan ibu Rasulullah SAW di neraka ataupun kafir. Dan kemudian yang ketujuh, ulama Wahabi biasanya berjidat hitam. Nah, kemudian yang kedelapan, menganggap bahwa maulid itu adalah bid'ah dan sesat. Terus dia juga bilang katanya apa Wahabi ini harus kita usir ke Arab Saudi? Kalau saya mau dipergi hajikan ya, tapi jangan diusir, ya. Kalau saya diusir ya, mana boleh diusir, usir aja. Orang ini negara saya, lahir di negara ini, masa mau ngusir-ngusir aja? Ya mana boleh. Kan tapi kalau menghajikan, saya mau. Nah, teman-teman semuanya, coba mari kita simak ya video tersebut ya. Oke, mari kita simak. Ini dia ciri-cirinya. Yang pertama, melarang tawasul kepada Rasulullah. Maksudnya adalah doa dengan perantara. Misalnya dengan sholawat ini atau dengan syafaat Rasulullah, hamba memohon. Misalnya ketika kita sedang berdoa meminta sesuatu. Yang kedua, sangat mudah membid'ahkan bahkan mengharamkan amalan ahlu sunnah seperti tahlilan, yasinan, padahal dia sendiri sholat pakai mic, dakwah di medsos, sehabis salam buka HP, yang juga tidak ada dalilnya. Yang ketiga, selalu bilang dirinya bermanhaj salaf dalam akidah, namun sebenarnya yang dilakukan bertentangan dengan ulama salaful ummah. Yang keempat, mengkafirkan sufi dan menganggap tasawuf bukan ajaran Islam. Yang kelima, menuduh ayah dan ibu Rasulullah kafir dan akan masuk neraka. Yang ketujuh, melarang membaca Quran atau membawa bunga ke makam ketika takziah. Yang kedelapan, ulama Wahabi biasanya berjidat hitam dan berjenggot lebat tidak beraturan, walaupun tidak selalu ya. Yang kesembilan, menuduh maulid Nabiullah Muhammad itu adalah sesat, padahal di Indonesia menjadi libur nasional. Apa perlu kita usir mereka ke Arab saja, Sang? Nah, oke, teman-teman semuanya. Jadi ya, kita akan membahas tentang ciri-ciri Wahabi ya. Katanya yang pertama itu melarang tawasul. Semestinya Wahabi itu tidak melarang tawasul ya, Salafi Wahabi. Jadi orang-orang Salafi itu ada yang dibolehkan tawasul, yaitu melalui doa orang yang masih hidup. Ya, ataupun kita bertawasul dengan amalan soleh kita ya. Itu boleh. Yang tidak boleh itu apabila kita menjadikan perantara orang yang sudah meninggal itu untuk dimintai doa. Nah, yang kedua, katanya Wahabi ini suka membid'ahkan. Bukan suka membid'ahkan, ya emang bid'ah itu ya, itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi perkara bid'ah itu bukan perkara yang baru, itu sudah lama ya. Dan kemudian yang ketiga ini katanya selalu bilang dirinya bermanhaj salaf. Ya, iya emang benar. Wahabi ini ya, mereka bilang Wahabi ya, semestinya bukan Wahabi ya. Jadi
Wahabi ataupun Salafi ini, jadi mereka itu mengikuti para sahabat, akidahnya. Jadi akidahnya itu murni, ya. Jadi akidahnya itu memang murni, bukan sekedar mengklaim saja ya. Dan yang kelima, menuduh ayah dan ibu Rasulullah itu kafir. Semestinya ini sudah dibahas sejak ulama-ulama silam ya. Jadi orang-orang Salafi ini dia itu berkata bukan hawa nafsu, melainkan yaitu ada dalil ya. Kemudian yang keenam, katanya melarang membawa bunga dan membacakan Al-Quran di kuburan. Jadi kita itu berziarah ya. Berziarah itu mendoakan penghuni kubur agar diampuni dosa-dosanya, agar diberi nikmat oleh Allah SWT, ataupun membaca Al-Quran di kuburan. Ini sudah dijelaskan oleh Ustadz-Ustadz Salafi ya. Karena membaca Al-Quran itu di rumah ataupun di masjid. Nah, kemudian yang ketujuh, ulama Wahabi biasanya berjidat hitam. Berjidat hitam ya. Dan ngapain ngurusin jidat ya? Jidat hitam, mau jidatnya nggak hitam, ngapain ngurusin? Yang diurusin itu bibir hitam karena ngerokok, itu yang diurusin. Ya, jidat hitam kok diurusin. Dan yang kedelapan, menganggap maulid bid'ah. Nah, ini pun juga sudah dibahas ya. Kemudian ya kita lihat para sahabat maupun para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian para 4 imam mazhab, mereka tidak melakukan perayaan maulid. Ya, ini apa perlu kita usir Wahabi ke Arab? Nggak mau diusir aku. Kalau saya itu maunya dihajikan ke Arab Saudi, ya itu saya mau. Nah, teman-teman semuanya, ini bantahan ya, ini bantahan orang-orang yang apa itu menciri-cirikan Wahabi cirinya seperti ini. Semestinya ini ya, mereka itu nih tidak ngerti ya teman-teman ya. Kenapa tidak disebutkan ya? Yang ke-10 misalnya, yang ke-10 tidak bersolawat sambil cukitan. Nah, ini ciri-ciri Wahabi. Dan yang ke-11 tidak ngerokok. Nah, ini ciri-ciri Wahabi. Dan yang ke-12 tidak meminta-minta ke kubur-kubur. Nah, ini ciri-ciri Wahabi ya. Dan yang ke-14 ya, tidak suka bermain musik. Nah, kemudian yang ke-15 tidak zikir sambil berjoget. Nah, bener nggak? Ini ciri-ciri Wahabi. Jadi ya teman-teman semuanya, Salafi ini yaitu mengikuti Al-Quran maupun As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Ya, bukan bermaksud Salafi Wahabi ini yang disebutkan ya. Dia itu bukan menolak 4 imam mazhab, akan tetapi mereka juga mempelajari 4 imam mazhab. Tapi mereka itu tidak taklid kepada imam 4 mazhab. Jadi mana pendapat yang paling kuat? Nah, itulah Salafi ini mengikutinya. Bukan terus mereka itu membuang 4 imam mazhab, bukan. Itu semua fitnah. Nah, kemudian ya, orang-orang di luar Salafi ini mengatakan bahwa Salafi ini mengkafirkan Sufi. Tidak pernah mengkafirkan Sufi. Ya. Akan tetapi ada Sufi ekstrim ya. Itu pun bukan langsung kafir, enggak. Harus ada hujah ya, harus ditegakkan hujah. Bukan langsung memvonis kafir. Nah, oke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.